Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zufar Hasiban Mukhtin Rafif dengan NIM 24020260032. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika pemerintahan. Etika pemerintahan adalah ajaran atau prinsip yang mengatur perilaku baik dan benar para pejabat publik dan aparatur pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai keutamaan seperti kejujuran, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Etika ini mengacu pada kode etik profesional yang harus dijalankan oleh mereka yang bekerja dalam pemerintahan untuk melayani masyarakat secara jujur, amanah, dan adil. Mengapa etika pemerintahan penting bagi pejabat publik dan masyarakat? Jadi, etika pemerintahan penting karena menjamin pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keempat, memastikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas. Yang kelima, mendorong pejabat publik untuk bertindak profesional dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan etika pemerintahan, itu tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Contoh kasus nyata, di Mahakam Ulu salah satunya, pada Pilkada 2024, di mana pasangan calon Owena Mayang, Sari Belawan, dan Stanislaus Lia didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Mereka terbukti melakukan praktik politik uang atau money politik dalam bentuk kontrak politik dengan sejumlah ketua RT di seluruh kecamatan di Mahakam Ulu. Kontrak politik tersebut berisi janji pemberian dana kampung sebesar 4-8 miliar per kampung per tahun dan program ketahanan keluarga mulai 5-10 juta per desa wisma per tahun yang dimaknai sebagai bentuk suap atau vote buying untuk mempengaruhi pemilih secara terstruktur dan sistematis. Mereka terbukti melakukan praktik politik uang atau money politik dalam bentuk kontrak politik dengan sejumlah ketua RT di seluruh kecamatan di Mahakam Ulu. Selain itu, Paslon 03 juga melakukan kampanye terselubung dengan menggabungkan kegiatan kampanye dalam acara program pemerintah seperti tanam padi lahan kerding 10 hektar yang melibatkan pejabat pemerintah termasuk Bupati Mahakam Ulu yang juga ayah dari Owena. Hal ini memberikan keuntungan tidak adil bagi paslon 03 dan merugikan paslon lain karena seolah-olah program pemerintah hanya akan dilanjutkan oleh mereka. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan ini karena penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika yang merugikan demokrasi dan keadilan pemilihan. Setelah tadi menjelaskan bagaimana kronologi kasus kecurangan yang terjadi di Mahakam Ulu pada Pilkada 2024, dan kita akan menganalisis dengan menggunakan salah satu teori etika, yaitu deontologi. Jika kita melihat teori etika deontologi yang menekankan kewajiban moral dan aturan, tindakan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan politik uang adalah pelanggaran moral karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pejabat harus bertindak sesuai aturan dan kewajiban etis tanpa memandang hasil, sehingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan pelanggaran etika pemerintahan yang serius. Refleksi dan pesan moral yang kita dapat dari kasus ini ialah kasus ini mengajarkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang akan merusak demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Integritas dan keadilan harus dijunjung tinggi agar pemerintahan berjalan bersih dan adil. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi, pemerintah harus menegakkan aturan secara tegas, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses politik dan pelayanan publik. Pengawasan terhadap pejabat publik harus diperkuat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Apa sih peran masyarakat? Jadi masyarakat harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan pemilihan umum, menolak politik uang, serta berpartisipasi secara kritis dalam proses demokrasi. Sebagai warga negara, kita harus menuntut pejabat yang berintegritas dan transparan, serta ikut menyebarkan kesadaran pentingnya etika pemerintahan demi kebaikan bersama.